Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang anjuran untuk memuliakan dan mencintai tamu dan tetangga dan haramnya kita untuk menyakitinya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau dia diam. Maksudnya di sini ya, apabila seseorang sedang berkumpul bersama teman-temannya atau para saudara-saudaranya, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik. Kalau dia tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka lebih baik dia diam. Dan apabila di setiap perkumpulan itu sedang ada orang yang mengucapkan perkataan yang buruk atau menggibah, maka lebih baik dia menjauh dari perkumpulan itu. Yang kedua, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maksudnya di sini adalah kita harus memuliakan tetangga kita dan jangan membuat dia merasa terganggu dengan adanya kita, dan wajib kita untuk saling tolong menolong kepadanya, karena apabila kita sedang dalam kesusahan atau terkena musibah, tetanggalah yang pertama kali menolong kita. Apabila kita membuatnya merasa terganggu atau merasa tersakiti, maka itu membuatnya tidak nyaman dan membuatnya ada rasa dendam atau apa. Apabila dia memiliki rasa dendam atau rasa nggak suka sama kita, ketika kita lagi kena musibah atau kita lagi terbakar rumah kita, maka kalau dia memang nggak mau nolong, dibiarkannya aja kita, kan nggak mungkin kita nelpon orang tua atau keluarga kalau lagi ada kebakaran, pasti kan tetangga yang pertama kali nolong. Jadi kalau misalnya kita udah membuat dia marah atau terganggu, nanti kalau lagi kena musibah nggak bakal ditolongnya kita, dibiarkan aja, kan nggak mungkin nunggu sampai datang. Datang pun nanti kan udah jadi abu, nggak mungkin masih utuh ya kan, udah jadi abu. Jadi tetangga lah yang nomor satu menolong kita, jadi kita harus memuliakan tetangga. Dan yang ketiga, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi apabila kita memiliki tamu dari jauh, maka hendaklah kita memuliakannya dengan memberikannya rumah atau hidangan yang enak atau membuat kenyamanan baginya. Karena kalau kita membuat nggak nyaman, itu merasa tamu kita terganggu dengan membuat dia nggak nyaman. Jadi kita harus membuatnya nyaman dengan memberinya makanan, hidangan, dan seorang tamu pun harus punya adab. Dia nggak boleh semena-menanya di dalam rumah itu. Jadi kalau kita udah ngasih rumah, ngasih makan, dia nggak boleh seenak-enaknya mau ngapain di rumah itu. Karena dia di situ posisinya bertamu, bukan rumah dia sendiri. Jadi dia harus punya adab yang harus dijaganya. Dan disebutkan juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, kalau Allah Ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wastahibi bil jambi wa banis sabil
Wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada orang tua, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan karib kerabat, dan tetangga jauh, dan tetangga dekat, dan teman sejawat, dan ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Maka hendaklah kita berbuat baik kepada mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Jadi dari ayat ini bahwasanya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong, yakni sombong terhadap tetangganya, karib kerabat, ibnu sabil atau hamba sahayanya. Jadi apabila kita ingin Allah itu suka sama kita, maka kita harus berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dan terutama kepada tetangga. Karena tetangga ini apabila kita dekat dengannya, maka itu akan makin mempererat tali persaudaraan. Dan termasuk juga memuliakan tetangga, yakni dapat juga akhlak yang mulia dan membuat masyarakat nyaman dengan adanya kita. Jadi jangan sekali-sekali kita membuat masyarakat nggak nyaman atau terganggu dengan adanya kita atau menggibahi atau apa, itu nggak boleh. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari hadis dan ayat ini, yang pertama, anjuran untuk memuliakan tetangga sebagaimana kita anjuran untuk memuliakan tetangga dan mencintainya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi aw qala li jari ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman di antara kalian, tidak beriman salah seorang dari kalian apabila tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya atau dikatakan mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi maksudnya di sini tidak beriman bukan tidak beriman total, yakni kurang sempurna imannya, nggak langsung to the point, nggak langsung beriman. Jadi cuman nggak sempurna aja. Dan faedah yang kedua, anjuran untuk kita apabila sedang berkumpul kepada teman-teman atau apa, hendaknya kita mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Bagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Dan faedah yang ketiga, yakni haramnya bagi kita untuk menyakiti tetangga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Karena apabila kita menyakiti tetangga kita, itu konsekuensinya besar. Yang pertama, yakni kita mendapatkan dosa besar. Kan nggak mungkin menyakiti tetangga kita dapat pahala, pasti itu dosa.
Dan yang kedua, dapat mengganggu masyarakat. Karena dengan kita gibah atau memfitnah dia itu bisa membuat masyarakat jadi benci sama dia. Jadi pun orang-orang nggak suka sama dia. Dan yang ketiga, janganlah sampai kita menyakitinya hingga membuatnya tidak nyaman di sekitar kita. Terus cara menghindarinya yakni dengan menjaga lisan. Apabila kita mengucapkan perkataan dari mulut kita, itu harus dicerna baik-baik di dalam pikiran. Karena nggak langsung ngomong asal-asal, karena itu bisa mengganggu tetangga atau masyarakat. Terus yang kedua, terus yang kedua haruslah ada Allah di dalam hati kita. Apabila kita ingin melakukan sesuatu apapun, ingin melakukan segala yang ingin kita buat, maka harus ingat Allah. Apabila kita ingin melakukan dosa atau ghibah atau segala macam, haruslah ingat Allah. Karena kalau nggak ada Allah di dalam hati kita, maka kita seenaknya aja melakukan dosa atau apa. Jadi apabila kita ingin melakukan sesuatu, misalnya diajak kawan yang aneh-aneh, maka harus ingatlah kalau kita ada Allah. Allah itu melihat. Dan yang terakhir, yakni introspeksi diri. Sebelum kita menggibahi orang atau memfitnah, kita introspeksi diri. Kayak mana diri kita? Diri kita aja belum baik, apalagi kita ingin mencari kesalahan-kesalahan orang. Jadi sebelum bergibah atau memfitnah, lebih baik dia introspeksi diri. Kayak mana dirinya. Kalau dirinya belum baik, jangan sok-sokan menggibahi orang, fitnah dirinya aja masih kayak gitu. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwasannya konsekuensi setelah kita mengilmui suatu perkara, maka kita harus mengamalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kemudian meminta ampunlah kepadanya. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ketika beramal dan melakukan ibadah, tidaklah niat kita itu di dalam menjalankan dua hal tersebut untuk mendapatkan wajah Allah semata. Tidaklah niat kita hanyalah untuk mendapatkan dunia yang kita incar dan perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan padahal tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah dan ikhlas, memurnikan segalanya dalam beragama dan menjalankan agama, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan adapun apabila kita menjalankan atau mengamalkan suatu amalan dan ibadah dengan niatan untuk mendapatkan untuk selain dari Allah, maka Allah mengancam kita di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Dan barang siapa yang dia itu di dunia mengamalkan suatu perbuatan hanya untuk mengharapkan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan dari apa-apa yang telah mereka amalkan dan mereka perbuat di dunia,
wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Datang tafsir dari Qatadah dari Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih, haddatsana Bishr ibnu Mu'ad wa huwa thiqah an Yazid ibnu Zurai' wa huwa imam an Sa'id ibn Abi Arubah wa huwa imam wa asbatin nas an Qatadah. Berkata Qatadah dalam menafsirkan la yubkhasun ay la yudlamun, mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dan kemudian Allah menyambungkan dalam ayat setelahnya, Allah mengancam dengan api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Dan mereka itulah orang-orang yang tidaklah di akhirat kelak nanti kecuali mendapatkan api neraka, dan sia-sialah dari apa-apa yang telah mereka perbuat di dunia, dan telah hilang dan dihapus dari amal-amal yang telah mereka perbuat. Dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab bahwasanya beliau berkata, aku mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, tidaklah pada amal-amal itu kecuali padanya mengandung niat, dan seorang itu akan mendapatkan dari apa-apa yang telah dia niatkan. Dan apabila niatnya itu niat pamangkat hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan ada apabila niat hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka niat hijrahnya itu hanyalah untuk Allah dan Rasulnya. Pamangkat hijratuhu lid dunya yusibuha, dan tapi apabila dia niat hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia dan isinya, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia mendapat sesuai apa yang dia niatkan. Dan Allah mengancam orang yang dia itu mengamalkan amalan beribadah namun menyelewengkan niatnya untuk selainnya dengan api neraka. Bagaimana hadis tentang 3 orang yang awal pertama kali Allah lemparkan ke dalam api neraka. Sebagaimana hadis dari Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun mustushhida, utiya bihi fa'arafahu ni'amahu. Qala fama 'amilta fiha?" Qala qataltu fika hatta ustashhidtu. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qila thumma amara bihi fa husiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Qala fama 'amilta fiha? Fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqal 'alimun wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari'un. Faqad qila thumma amara bihi fa husiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Wa rajulun wata'ahu Allahu 'alaihi wa 'atahu min asnafil mal kullah, utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu. Qala fama 'amilta fiha? Qala ma taraktu min sabilin yuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta li an yuqal jawadun. Faqad qila fa umira bihi fa husiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya
dia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, didatangkan di hari kiamat kelak nanti tiga orang. Yang orang pertama yang dimana dia itu mati syahid. Kemudian Allah mendatangkan dari nikmat-nikmatnya yang dari nikmat-nikmat dan apa-apa yang telah diperbuat di dunia. Kemudian dia pun mengetahuinya. Kemudian Allah berkata, "Fama amilta fiha." Apa yang telah kau perbuat dari nikmat-nikmat tersebut? Kemudian pria ini berkata, "Qatal tumrika hatta itu. Aku telah berperang denganmu sampai aku mati syahid." Kemudian Allah berkata, "Kata kau dusta. Walakinnaka qatalta li'an yuqal jari'un." Akan tapi engkau berjihad, berperang agar kau dikatakan pahlawan, agar kau dikatakan seorang yang pemberani. Waqad qila, dan ucapan itu telah dilemparkan kepada engkau. Umir bihi fahasiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka diperintahkanlah Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret dia dari wajahnya ke tanah, terjerembab di tanah, dan kemudian dilemparkan ke api neraka. Kemudian didatangkan lagi seorang yang dia itu menuntut ilmu dan mengajarkannya, dan dia membaca Al-Quran. Kemudian didatangkan dari nikmat-nikmatnya dan apa-apa yang telah dia perbuat di dunia, dan dia pun mengetahuinya. Kemudian Allah berkata, "Fama amil tapi apa yang telah kau perbuat dari nikmat-nikmat tersebut?" Kemudian beliau berkata, "Aku menuntut ta'allamtul ilma, aku telah menuntut ilmu, wa'allamtuhu, dan aku telah mengajarkannya. Wa qara'tu fi al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an." Kemudian Allah berkata, "Kadzabta, kau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal huwa alimun." Tapi engkau menuntut ilmu dan mengajarkannya agar engkau disebut yang orang yang alim. Dan engkau wa qara'ta Al-Qur'an liyuqal huwa qari'un. Engkau membaca Al-Qur'an agar engkau disebut orang yang qari, seorang qari. Faqad qila, dan ucapan itu telah dilontarkan kepada engkau. Umira bihi fahasiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka diseret dari wajahnya oleh para malaikat dan dilemparkan ke api neraka. Wa rajulun wasta'allahu alaihi wa aqahu min asnafil mal kullahu. Dan didatangkan pria yang ketiga, yaitu seorang yang Allah berikan dia dari sedikit dari harta-harta di dunia. Allah memberikan dia kekayaan dari dunia. Kemudian Allah datangkan dia dari nikmat-nikmatnya dan dari apa-apa yang telah dia perbuat di dunia. Fa'arafaha, dan dia mengetahuinya. Kemudian Allah berkata, "Fama amilta fiha." Apa yang telah perbuat dari nikmat-nikmat tersebut? Kemudian pria ini berkata, "Ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidaklah pergunakan harta ini kecuali pada setiap apapun yang kulakukan, aku menginfakkannya kepadamu di jalanmu. Kemudian Allah berkata, "Engkau dusta, kata walakinnaka fa'alta liyuqal jawad." Akan tapi engkau melakukan perkara tersebut, menginfakkan hartamu di jalan agar engkau disebut orang yang dermawan. Faqad qila, dan ucapan itu telah dilontarkan kepada engkau. Fa umira bihi fa husiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Dan diperintahkan malaikat untuk menyeret dia dari wajahnya terjerembab di tanah, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Maka dari ini kita mengetahui, wahai saudara-saudaraku, bahwasanya dalam beragama dan dalam beribadah ini kita harus mengoreksi niat kita. Apakah niat kita itu sudah lurus hanya untuk memberikan ibadah dan amal ini untuk Allah semata atau untuk mengincar selainnya? Tapi bihada jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan li akhwain Rafiq min Medan wa Sufyan kadalik min Medan, wa insyaallah fi yaumi sabt al-qadim man Muhammad wa Wes insyaallah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka